Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Sumiati. Kali ini saya akan menyajikan simulasi modul 4 perlindungan anak sesi 11 upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Langkah 3 pengertian kekerasan dan perlakuan salah dari poin 1 sampai 6. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu masih semangat? Tetap semangat. Iya, hebat ya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan lagi ke materi pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Di sini saya akan membagi ibu-ibu menjadi 4 kelompok ya ibu ya. Nah, dari Ibu Rini sampai Ibu Ica itu kelompok 1 ya bu ya. Nah, selanjutnya Ibu Aminah sampai Ibu Ida itu kelompok 2. Terus Ibu Eli sampai Ibu Neng itu kelompok 3 ya bu ya, diingat. Nah, dari Ibu Siti sampai Ibu Rosi itu kelompok 4 ya. Di sini kita akan bermain mengelompokkan gambar perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, di sini ya ibu-ibu, saya punya beberapa gambar atau kartu nih. Nanti semua kelompok mendapatkan ya Bu ya. Kita akan bermain matrik jempol nih di sini, matrik jempol. Di sini ada kata baik yang gambarnya jempol ke atas, ada juga kata buruk yang jempolnya ke bawah. Jadi ibu-ibu tugasnya dengan kelompoknya masing-masing memilah dan memilih gambar yang ada di kartu ini, mana menurut ibu yang kira-kiranya masuk ke perbuatan baik atau ke perbuatan buruk. Nih saya bagikan masing-masing kelompok ya Bu ya. Ini untuk kelompok 4. Nih silakan. Silakan Bu, dipilih-pilih Bu, sama diobrolkan sama itunya ya, sama anggotanya. Mana kira-kira yang masuk perbuatan baik atau buruk. Saya kasih waktu, nanti ditempel hasilnya ya Bu ya. Ini untuk kelompok 1, matrik jempol kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4 ya Bu ya. Nah, silakan dikasih waktu 3 menit ya Bu ya. Mulai Bu. Sudah? Nah, silakan untuk kelompok 1 ditempel. Untuk kelompok 2 juga silakan ditempel. Kelompok 3 silakan ditempel. Kelompok 4 juga silakan ditempel. Yuk, silakan Bu. Dibuka dulu ya itunya supaya bisa nempel. Jangan takut salah menempelnya Bu, tempel yang keras tuh, takut nanti lepas ya. Nggak apa-apa, udah aja. Situ. Iya. Nah, kelompok yang sudah silakan duduk kembali kalau sudah. Dah? Iya, silakan. Oh, nggak apa-apa. Tempel sini ya. Oh. Tuh. Udah bisa Bu? Iya nih. Susah ya? Coba saya bantu tempel ya. Ini di mana Bu? Mau nempel di mana? Ini. Baik, iya silakan. Nah, sudah tertempel semuanya ya ibu-ibu ya. Kita coba lihat dari kelompok 1 tuh, siapa yang mau menerangkan
menerangkan perwakilannya ya. Siapa yang mau menerangkan kenapa gambar yang itu ditempel di perbuatan baik, yang ini di perbuatan buruk. Untuk kelompok yang lain juga perhatikan benar atau sama nggak sih perbuatan baik menurut ibu-ibu semua. Tuh ya, silakan untuk kelompok 1 untuk menerangkan. Ini gambar yang ke-1 perbuatan baik. Ini dikarenakan menyambut bapaknya pulang dari kerja. Ya. Ini bapaknya perbuatan baik. Ini mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Ya, terus selanjutnya Bu. Ini perbuatan buruk. Ini mengucilkan anak. Ya, selanjutnya. Yang selanjutnya ibu lagi mencubit anaknya dari kesakitan. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Tadi kata Ibu Rini ya, itu kelompok 1 perwakilannya, maaf ya. Nih, ini yang gambar ini katanya ini adalah perbuatan baik karena saat si ayah pulang anak itu menyambut dan si ayahnya juga menyambut dengan senang ya. Ya, yang di bawah juga ini juga katanya perbuatan baik karena ini tadi apa Bu? Si ayah mengajak jalan-jalan anaknya sehingga anaknya juga senang dua-duanya. Selanjutnya yang ini katanya ini perbuatan buruk karena mengucilkan anak. Itu tidak boleh ya Bu ya, kita mengucilkan anak. Selanjutnya yang ini juga perbuatan buruk karena si ibu itu saat marah mencubit anak, padahal itu tidak boleh. Seperti yang telah kita bahas modul-modul selanjutnya ya, kita tidak boleh melakukan kekerasan atau kita harus sabar untuk menghadapi anak. Ya, terima kasih ya Ibu Rini dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 siapa yang mau mewakilinya menerangkan gambar yang telah ditempel? Silakan Ibu Aminah. Ya, itu perbuatan baik karena kelihatannya belajar bersama. Ya, terus? Ya, jadi perbuatan baik. Ya, selanjutnya. Yang kedua, itu juga perbuatan baik karena orang tua mengajarkan anak-anak. Ya, selanjutnya Bu. Perbuatan buruk, Ya. itu orang tua jadi tidak boleh menjewer karena tidak yang baik. ini ya. Ya, Iya. perbuatan buruk, Iya. orang tua Iya. salah menjadi buruk. Ya. Yang ini? Yang terakhir, orang tua menjewer anaknya. Oh, yang ini. Iya. Tadi yang itu Yang di ini. atas, ya. Yang ini. Kalau yang ini? Perbuatan buruk juga orang tua karena mengajarkan anaknya menjewer itu tidak boleh. Oh, iya. Terima kasih Bu Aminah dari perwakilan dari kelompok 2 ya. Tadi kata Bu Aminah, ini yang gambar ini adalah perbuatan baik karena si anak itu diajak bermain bersama-sama tuh sama ayah, sama ibu, sama adik, sama kakak sehingga anak senang ya. Selanjutnya yang bawahnya juga ini perbuatan baik karena anak diajarkan untuk bercerita atau membaca itu ya Ibu ya. Selanjutnya yang atas ini adalah perbuatan buruk karena tadi si ayah menjewer atau melarang nih, melarang si anak untuk bermain. Selanjutnya yang bawahnya perbuatan jelek juga Bu karena si ayah menjewer anak itu tidak baik ya. Nah ini adalah hasil dari kelompok 2. Terima kasih ya Bu telah mau menyampaikan gambar atau menjelaskan gambarnya. Selanjutnya perwakilan kelompok 3 siapa? Saya Bu. Oh silakan Bu Lis. Yang ke-1 perbuatan baik. Ya. Keluarganya mengajarkan belajar membaca. Terus? Dan yang kedua perbuatan baik, keluarga mengajak bermain congklak. Iya. Yang ketiga perbuatan buruk, seorang ibu mencuekkan anaknya. Iya. Yang ketiga
Yang ini ya, Bu. seorang ibu menampar anaknya. Iya. Dan yang kelima, seorang ayah menyuruh keluar membentaknya. Oh iya, terima kasih Bu Lis ya. Perwakilan dari kelompok 3 katanya yang gambar 1 ini termasuk perbuatan baik karena mengajak anak untuk bermain bersama keluarganya ya. Terus yang selanjutnya ini juga gambar ini perbuatan baik karena anak-anak diajak bermain congklak. Selanjutnya gambar ini perbuatan buruk karena si ibu mencuekkan si anak ya. Jadi tidak peduli maksudnya gitu. Selanjutnya gambar yang ke bawahnya ini adalah perbuatan jelek karena si ibu menampar Anak-anak. tidak boleh ya. Ini sudah termasuk kekerasan nih. Selanjutnya yang kelima nih. Ini perbuatan buruk karena si ayah menyuruh anaknya untuk keluar rumah sambil marah gitu ya. Terima kasih ya Bu Lis. Selanjutnya kelompok 4 siapa yang mau mewakili menjelaskan? Saya. Silakan Ibu Siti. Yang pertama, perbuatan buruk itu adalah karena gurunya menguji anak murid untuk Lanjutkan Bu. mengangkat kakinya. Iya, terus? Yang kedua, perbuatan baik karena seorang guru memuji anaknya. Yang itu ya? muridnya. Yang itu, iya. Terus selanjutnya. Yang ketiga, perbuatan buruk karena seorang guru menghukum muridnya. Yang ini Bu? Iya. Terus yang mana lagi? Yang ini ya? Nah, yang ini? Iya. Perbuatan buruk yang keempat karena seorang ibu memarahi anaknya. Ya, sudah Bu? Terima kasih ya Ibu Siti dari perwakilan dari kelompok 4. Tadi kata Bu Siti yang ini nih, yang gambar ini ya Bu ya. Ini adalah perbuatan baik karena ibu guru memuji muridnya setelah selesai mengerjakan tugas ya Bu ya. Kalau yang ini nih, gambar ini perbuatan baik atau buruk tadi? Katanya perbuatan buruk karena ibu guru menghukum atau memberikan sanksi pada murid yang salah dengan cara mengangkat kakinya sebelah gitu ya. Yang ini juga perbuatan buruk karena ibu sering membentak anaknya. Yang ini perbuatan baik karena memberi semangat saat sedang melakukan permainan atau pas memasukkan bola gitu. Nah, ibu-ibu terima kasih telah mau menyampaikan tadi atau menjelaskan gambar-gambar yang telah ditempel ya ibu-ibu ya. Jadi di sini perlakuan baik adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai tanggung jawab atau kewajibannya. Dan perlakuan buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Nah, untuk lebih paham lagi tentang perlakuan atau pengertian kekerasan terhadap anak, di sini saya punya flip chart 5 ya ibu-ibu ya. Nih, kalau di buku pintar itu bisa dibuka halaman 10 ibu-ibu. Siapa yang mau membantu membacakannya nih? Silakan Ibu Lis. Pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Iya, terima kasih Bu Lis telah mau membacakan. Tadi di sini kekerasan terhadap anak ini akan
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ya. Maksudnya si anak akan menderita tubuhnya gitu. Kalau tadi seperti dicontoh dicubit pasti akan biru itu tubuhnya ya Bu ya. Dijewer telinganya itu fisik, namanya kekerasan fisik atau kekerasan yang memang yang mengakibatkan sakit badan itu anak gitu ya. Terus di sini mental itu adalah pikiran anak. Kalau anak sering dicubit dia akan pikirannya akan mungkin akan timbul rasa takut gitu ya. Jadi pikiran anak, si mama suka mencubit, saya takut. Nah itu pikirannya akan kemana-mana. Terus selanjutnya kekerasan seksual itu pelecehan ya. Anak itu mungkin ada yang suka meraba-raba gitu ya. Nah itu tidak boleh. Terus selanjutnya psikologis, ini adalah perilaku. Jadi kalau anak sering mendapatkan perlakuan keras seperti dijewer, dicubit atau bahkan di sini ditampar, perilaku anak akan berubah itu karena sering mendapatkan perlakuan yang tidak benar. Terus selanjutnya tadi itu yang disebutkan tadi adalah termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas anak. Jadi yang mengancam mutu atau kepribadian anak ya, kepribadian anak, dan merendahkan martabat. Jadi hak anak itu direndahkan karena seperti tadi perlakuan buruk itu. Selanjutnya nih ada lagi sedikit lagi nih. Siapa yang mau membacakan lagi? Coba siapa yang mau membacakan? Ibu Siti silakan Ibu Siti. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab, kuasa atas, dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Iya, terima kasih Ibu Siti telah mau membacakan ya. Di sini perlakuan salah ya. Jadi di sini perlakuan salah itu tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas. Maksudnya kuasa atas atau memberi yang punya kewajiban itu adalah tanggung jawab ya. Maksudnya seperti orang tua, kan orang tua bertanggung jawab mengurus anak, tetapi ternyata kekerasan sering bahkan dilakukan oleh orang tua itu ya Bu ya. Itu terus selanjutnya mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan. Jadi kalau orang tua melakukan kekerasan terhadap anak ini akan menimbulkan atau dapat merugikan anak dan akan melukai, sifatnya bisa sementara atau permanen. Permanen itu tetap atau tidak bisa diobati itu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ibu-ibu harus benar-benar melakukan kewajibannya, menyayangi dan melindungi anak. Itu ya ibu-ibu ya.